Tapi apakah ada yang berjanji kalau kita main bakal selesai? Kan enggak gitu. Maka yang berjanji itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita itu berzikir kepada Allah, kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka ya akan menjadi penenang bagi diri kita. Baik-baik kalian adalah orang yang belajar Quran dan juga mengajarkannya dan mengamalkannya gitu. Dengan kita belajar kedokteran itu kan semakin kita tahu ayat-ayat Allah itu tuh tanda-tanda yang secara nyata tuh kita lihat gitu loh. Kalau di kedokteran lebih jelas begitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Talk Depa Genesis dengan judul Mengaji sebagai Healing. Di sini saya Ais beserta dua narasumber saya, Mas Adi dan juga Wildan. Nah, kedua narasumber ini kembali dari pondok ya teman-teman. Jadi mengapa kita di sini membahas mengaji sebagai healing? Karena melihat dari isu-isu terkini ya, saat ini banyak tentang mental health, mental issue itu banyak dibahas di anak muda zaman sekarang. Dan baru-baru ini ternyata di sekitar rumah saya itu juga ternyata ada yang gantung diri karena stres. Jadi gimana sih caranya kita tetap bertahan dari stres, dari segala problematika yang terjadi di dunia ini dengan agama, dengan mengaji, dengan tetap berkontak dengan Al-Quran gitu. Dan ternyata fakta-fakta ini itu sudah terbukti secara medis. Ini ya, yang pertama itu Quran itu sebagai efek relaksasi dan pengurangan stres dengan mengaji ini. Dari perspektif kedokteran, dari sudut pandang medis, mendengar atau melantunkan ayat Al-Quran dapat menstimulasi sistem saraf simpatis yang bertanggung jawab atas relaksasi. Hal ini membantu untuk menurunkan hormon stres seperti kortisol. Contohnya, penelitian ini juga menunjukkan bahwa mendengar lantunan Al-Quran dapat menurunkan tekanan darah, denyut jantung, dan meningkatkan perasaan tenang mirip dengan efek meditasi. Terus yang kedua, Al-Quran ini dengan mengaji ini ternyata dapat sebagai terapi psikologis dan spiritual. Nah, contohnya itu seperti pasien yang diberi terapi berbasis spiritual, termasuk membaca atau mendengar ayat-ayat suci, menunjukkan pemulihan lebih cepat karena mendukung dukungan emosional dan penguatan keyakinan. Nah, ini sebenarnya aku juga ada pengalaman gitu ya. Di PKU Kota Yogyakarta itu ternyata pasien-pasien ICU itu dibacain Al-Quran gitu setiap hari. Dan ternyata itu meningkatkan kesembuhan dari pasien-pasien tersebut. Dan juga aku sebenarnya ada pengalaman pribadi juga sih Mas. Kayak waktu itu bapak saya sakit, terus waktu di ICU itu kan belum sadar ya. Terus qadarullah setelah dibacain Al-Quran selama 3 hari, bacain surat Yasin sama Al-Mulk, bisa sadar kembali. Oke. Baik, kita mulai pembicaraan ini ya Mas. Nah, kalau menurut Mas Adi sama Mas Wildan nih, selama di pondok itu motivasi untuk menjadi apa yang memotivasi Mas Adi sama Wildan itu untuk mengaji? Siapa dulu nih? Aku dulu ya. Iya, Oke. Jadi bismillah. Kalau ditanya sebenarnya apa sih motivasinya kalau di pondok itu untuk mengaji gitu. Kalau mengaji, kalau di pondok nih ya, kalau di pondok itu salah satu bentuk bukan paksaan, bentuk kita bisa lulus dari pondok. Jadi kurikulum, karena ada kurikulumnya, ada targetnya, sehingga kalau kita nggak ngaji kita nggak lulus. Nggak ngaji sama dengan nggak lulus sama dengan ya nggak bisa kuliah, gitu ya. Itu tuh kalau mungkin secara kita jujur-jujuran kayak gitu ya. Nah, cuman apakah ada faktor lain? Tentu banyak sekali faktor lain gitu. Apalagi yang berhubungan dengan disampaikan Mbaknya tadi terkait dengan pengurangan stres gitu. Jadi salah satu hal itu adalah kenapa kok mengaji ini tuh menurut diri aku sendiri ya gitu. Kenapa kok bisa menurunkan stres, atau mungkin kenapa kok mengaji ini bisa melakukan hal seperti itu, bahkan sampai pada penurunan dan bisa menyembuhkan seperti tadi. Itu tuh
Karena memang Allah itu udah ngasih gitu, udah ngasih. Misal gini, emang bener ya orang kalau ketika dia lagi mungkin stres atau mungkin lagi sakit, maka orang-orang ngomongnya coba kamu healing deh gitu, penyembuhan healing biasanya yang kita pahami kan semacam apa namanya main gitu. Tapi apakah ada yang berjanji kalau kita main bakal selesai? Kan enggak gitu. Maka yang berjanji itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam Al-Qur'an itu disebutkan ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ketika kita itu berzikir kepada Allah, kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka ya akan menjadi penenang bagi diri kita. Yang salah satu motivasinya itu, Kak. Jadi supaya hatiku tenang, maka aku ngaji dan zikir, mengingat Allah yang paling tinggi itu adalah tingkatannya, insyaallah Mas Bilal juga udah tahu, itu adalah ngaji salah satunya. Jadi semakin banyak aku ngaji, maka hati pun semakin tenang seperti itu. Jadi ya berbanding lurus kayak gitu. Oke, Masya Allah banget ya. Ternyata ya namanya juga di pondok ya. Iya. Jadi memang motivasinya mengaji itu ya untuk lulus gitu. Kalau Mas Wildan gimana nih? Ya kalau dari aku sendiri sebenarnya nggak beda jauh juga sama Mas Adi ya. Karena memang juga dari pondok ada tuntutan juga itu untuk diwajibkan untuk sampai selesai. Jika tidak selesai 30 itu nantinya dari pondok itu tidak diperbolehkan untuk wisuda gitu. Tidak boleh ikut wisuda. Dan selain itu juga karena saya juga pernah dengar itu yang hadis khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Nah, di situ saya juga termotivasi gitu. Karena itu kan baik-baik kalian adalah orang yang belajar Quran dan juga mengajarkannya dan mengamalkannya gitu. Nah, dari situ juga saya jadi termotivasi untuk jadi manusia yang sebaik-baiknya begitu. Ya mungkin kurang lebih seperti itu. Baik. Tapi sewaktu di pondok itu, apakah dari Mas Adi sama Mas Wildan itu menemukan ketenangan gitu kayak aku udah klop nih sama Al-Quran gitu. Perjalanannya itu kayak gimana gitu? Coba Mas Adi silakan. Oke. Jadi kalau dikatakan apakah langsung tenang Mas? Apakah langsung dapat feel-nya dia kan? Enggak. Ini jujur ya enggak ya. Jadi memang enggak ada hal yang maka gimana sih caranya kita itu bisa cepat tenang dengan Al-Quran? Ya enggak ada caranya, dipaksain gitu. Jadi maka pertama-tama ketika masuk itu malah enggak terima dulu. Dulu tuh pertama masuk itu kayak astagfirullahaladzim, ini pondok apa gitu. Bahkan ketika megang mushaf gitu kan ya, segini tebel suruh menghafalkan segini. Terus ini bahasa Arab lagi kan? Hah? Indonesia aja nggak hafal bahasa Arab gitu. Ya kita tentunya pertama-tama mesti, aduh ini apaan sih gitu. Tapi ketika berjalannya waktu ternyata disitulah sisi mukjizatnya Al-Quran gitu. Kerennya seperti itu. Jadi seiring berjalannya waktu mulai hafal 1 juz, 2 juz, ada rasa ketenangan gitu. Sehingga benar-benar Al-Quran ini ketika dijadikan sebagai hal yang pertama kali kita lakukan di pagi hari atau menjadi kita utamakan seperti itu, maka hal yang lain itu menjadi sangat mudah. Bahkan kenapa kok bisa adaptasi dengan Al-Quran itu salah satunya adalah, jadi aku tuh mungkin agak sedikit beda sama sebulan ya. Kalau aku tuh sekolahnya juga sekolah di SMA biasa. Jadi pulangnya Pondok Tahfiz di Ahmadatul Ponorogo, terus juga sekolah di SMA Muhammadiyah 1 Ponorogo gitu. Dan di situ ketika aku mungkin dibandingkan dengan teman-teman yang lain ya, dibanding teman-teman yang lain tuh mungkin ngajinya nggak sebanyak ketika di pondok, maka secara tidak langsung ternyata ketika aku mulai menghafal 1 juz, 2 juz, 3 juz dan sampai seterusnya sampai selesai, itu benar-benar merubah segalanya. Segala macam permasalahan itu benar-benar mudah. Bahkan nilai-nilai pun juga ketika orang sekali diajarin nggak paham, sekali baca tuh, oh cuman kayak gini ya. Karena apa? Ya karena Al-Qur'annya tadi gitu. Mungkin kalau bukan karena Al-Qur'an, ya mungkin nggak akan bisa tenang. Mungkin nggak akan bisa menyelesaikan masalah sebanyak itu. Kalau kita kan mungkin tahu ya, oh IPA tuh sulit gitu. Tapi enak-enak aja gitu. Karena itu tadi Al-Qur'annya. Sehingga ketika tahu benefitnya banyak, disitulah kenyamanan tuh ada dan survive terus sama Al-Qur'an dan jadi betah aja gitu. Masya Allah banget. Nah, kalau Wildan gimana nih perjalanannya sampai bisa klop kayak sama Al-Quran itu gimana gitu? Juga sebenarnya nggak beda jauh juga sama Mas Adi. Di awal-awal mondok itu sebenarnya juga kayak wah kayaknya nggak yakin nih, kayak ngafal sebanyak itu gitu kan. Terus pas aku dulu tuh pas udah sampai juz pertengahan juz 15 gitu kayak ngerasa wah kayaknya ini udah cukup sampai sini aja deh, kayaknya aku mau pengen pindah gitu. Ngerasa sampai kayak gitu juga. Soalnya kan dari pondokku itu tiap semester itu kan ada ujiannya. Kalau nanti nggak tercapai juz itu, nggak sampai ujian nggak selesai, itu nanti nggak naik kelas juga. Jadi kan nanti makin lama kan. Karena dari pondok saya itu juga
4 tahun juga udah telat setahun gitu. Terus di pertengahan itu juga itu ngerasa kayak emang rasanya kalau nggak ngaji sehari itu kayak nggak belum makan gitu sehari. Biasanya kayak Iya. gitu. Terus bisa apa ya? Kadang tuh sampai saking enaknya juga sering tiduran juga sih. Di situ malam-malam gitu. Tiduran. Iya gitu sih. Sama teman-teman juga itu. Jadi kayak ngaji itu sampai udah kayak makanan sehari-hari gitu ya. Iya. Berarti kayak gini, kalau kita mau jadiin ngaji itu sebagai apa ya, penyembuh gitu, ibaratnya itu kayak teman dekat gitu. Awalnya nggak dekat, terus kita harus interaksi gitu. Awalnya mau nyerah, ada di saat kita jauh, di saat kita dekat, sampai akhirnya karena kayak pepatah Jawa itu apa sih, yang cinta kalau udah terbiasa. Tresno jalan Jawa kulino. Nah, Itu. Jawa nih semua nih. Nanti bisa lama-lama bisa cinta sama Al-Quran sendiri Iya. gitu ya. Iya. Oke. Tuh. Baik, selanjutnya kalau dari Mas Adi ada nggak sudut pandang mengenai Al-Quran itu bisa menjadi obat segala penyakit hati? Kalau dari aku ya, jadi sebenarnya kalau mungkin teman-teman kedokteran secara saintik itu udah lebih paham gitu ya. Tapi kalau dari yang aku pahami memang ternyata Al-Quran itu benar-benar bisa menjadi obat itu karena emang dijanjikan oleh Allah kayak gitu. Kebanyakan kita ini kan merasa bahwasanya yang bilang siapa sih gitu. Al-Quran sebagai penyembuh, syifa itu yang bilang siapa gitu, ustadznya gitu. Tapi ternyata memang ada ayat-ayat yang dia tuh menjelaskan bahwasannya ya Al-Quran ini adalah sebagai penyembuh gitu. Salah satunya tadi udah sebutin ya, bahwanya ini simpelnya gitu. Itu pendek banget. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Bahwasanya ketika kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hati itu akan menjadi tenang, seperti itu. Jadi secara garis besar bisa dikatakan Allah itu kan Al-Qur'an itu kan semuanya benar ya, hak gitu. Jadi memang Al-Qur'an ini diciptakan ya tidak dikarang gitu. Semuanya benar. Jadi bisa dikatakan rujukan yang paling valid itu adalah Al-Qur'an. Karena nggak bisa diperbarui, sepakat dong gitu ya. Jadi rujukan yang paling benar itu adalah Al-Quran. Ketika Al-Quran udah bilang kalau misal kita itu membaca Al-Quran, kita berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka bisa menenangkan hati, bisa menjadi penyembuh, maka itu sudah tidak bisa terbantahkan lagi gitu. Tinggal kita tuh mau praktek atau enggak. Nah makanya tadi fakta-fakta yang udah disebutkan sama mbaknya juga bahwasannya ada yang sakit terus sembuh, di PKU ada yang itu sembuh. Karena apa? Karena itu janji Allah, dan janji Allah itu Allah tuh nggak pernah mengingkari janjinya. Sehingga ya tadi bahkan ada sebuah penelitian tuh, kalau mungkin kita juga tahu, air yang diberikan intervensi berupa suara musik rock, musik yang lainnya, dan juga ada air yang diberikan intervensi berupa lantunan ayat suci Al-Quran. Dan ternyata air itu ketika dilihat molekulnya dia berubah menjadi kristal yang sangat indah. Itu kan membuktikan bahwasannya memang janji Allah itu adalah benar gitu. Sehingga ya kita nggak perlu ada keraguan gitu. Hudalil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang dia tuh yakin. So ya udahlah, pasti gitu. Bisa menjadi obat daripada semua macam penyakit gitu. Nah, tadi kan Mas Adi ini bahas tentang yakin, ada yang membahas tentang yakin. Berarti sebelum kita itu menjadikan Al-Quran itu sebagai healing, berarti kita itu harus yakin terlebih dahulu ya Mas? Iya betul. Yakin kalau Al-Quran itu bisa menyembuhkan. Iya. Baru kemudian terus mendekat dengan Al-Quran, baru bisa sampai di titik kita itu bisa Al-Quran itu menjadi penolong bagi kita gitu ya. Iya gitu. Oke, baik. Kalau untuk Mas Wildan nih, kan Mas Wildan tuh kuliah di Fakultas Kedokteran ya, pasti sibuk banget ya, banyak organisasi, terus kepanitiaan, udah gitu akademiknya yang dari jam 7 tutorial sampai jam 5. Insya Allah. Udah gitu Sabtunya belum pasti masuk atau belum mesti libur gitu ya. Oke, gimana Mas Wildan untuk tetap terus menjaga hubungan dengan Al-Quran dan menjadikan Al-Quran itu sebagai penyembuh dari segala stres di akademik maupun kepanitiaan? Ya kembali lagi ini ya, karena kan kalau kita di ayat Quran tuh ada, cuman saya lupa itu ayatnya apa. Jadi gini, intinya tuh ketika kita fokus sama akhirat, insya Allah dunia itu ikut gitu kan, dunia juga dapat. Nah dari situ juga aku
fokus buat ini juga, ibadahnya juga tetap jalan juga, fokus. Dan juga kan kuliah itu juga salah satu dari bagian ibadah kita. Nah di situ juga diniatin itu, jadi untuk kita tuh belajar kedokteran tuh buat apa sih gitu kan. Itu kan justru dengan kita belajar kedokteran itu kan semakin kita tahu ayat-ayat Allah itu tuh tanda-tanda yang secara nyata tuh kita lihat gitu loh. Kalau di kedokteran ini lebih jelas begitu kan, di apa ya, dari partikel paling kecilnya, dari molekul-molekul yang semasya Allah itu gitu, kayak ada enzim ternyata ada yang seperti itu ya, ternyata ada kayak ligan-ligan itu kan juga banyak banget kan. Bisa sekeren itu juga. Terus juga ini aku kenapa juga bertahan apa ya, selalu baca Quran terus, karena juga di dalam Quran itu tuh banyak keajaiban-keajaiban gitu. Salah satunya juga di beberapa ayat itu kan, kadang aku kalau ngaji itu sering ini ya baca ayatnya juga. Jadi dari ayat-ayat itu tuh kita juga bisa tadabbur gitu. Contohnya kayak ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Jadi itu kan intinya Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Jadi Allah itu akan memberi pertolongan kepada orang yang sabar dan sholat. Nah, jadi kalau kadang aku tuh apa ya, udah mentok banget, tidak burn out gitu kan. Udah mentok banget itu tuh ya udahlah sabarin aja, terus ya sholat juga gitu. Insya Allah nanti lama-lama juga selesai juga masalahnya gitu. Itu sih, lebih ditingkatin lagi juga kalau ibadah gitu, kalau lagi emang udah burn out banget gitu. Berarti kalau misal kita lagi burn out banget, kita tuh bukannya kita biasanya kan kalau burn out tuh scroll TikTok gitu ya. Nah, Scroll TikTok, scroll lihat YouTube gitu, lihat yang lucu-lucu. Ternyata kita bisa ini alihkan ke Al-Quran gitu ya, berhenti sejenak dan membaca Al-Quran gitu ya. Minimal kayak murotal gitu, mirip murotal juga tuh, menurunkan bisa mendapatkan ketenangan juga gitu loh dengan murotal gitu sambil tiduran gitu mungkin. Aku juga suka di ini ya kalau stres gitu terus scroll IG gitu ya, cari inspirasi gitu kan. Terus kadang-kadang sampai ibu tuh bilang, kamu tuh malah lihat IG, harusnya tuh kalau stres baca Al-Quran gitu kan. Karena kita tuh lupa kalau kita sebagai muslim tuh sebenarnya udah Allah kasih udah Allah kasih penyembuhnya gitu. Ini loh jalannya, ini loh obatnya gitu ya. Oke, baik, menarik banget ya ini. Ternyata Al-Quran itu memang benar-benar bisa menjadi suatu alternatif untuk kita lebih bisa rileks dalam berbagai permasalahan gitu ya. Baik. Oh ya, kalau waktu-waktu tertentu gitu, ada nggak sih waktu-waktu tertentu supaya kita itu bisa lebih mendekat sama Al-Quran gitu? Ibaratnya kayak kalau kita mau deketin orang gitu, pasnya waktunya kapan sih gitu? Coba Mas Adi gimana? jadi kalau waktu-waktu sebenarnya secara garis besar yang penting ada waktunya, kayak gitu. Jadi kan sebenarnya itu nggak bisa dipatok juga ya, karena ada orang yang punya kesibukan di pagi hari, ada orang yang punya kesibukan di malam hari ya gitu. Cuman memang ada waktu-waktu yang direkomendasikan gitu. Salah satunya dari pagi hari, biasanya itu setelah subuh gitu. Kalau untuk orang yang mungkin kesibukannya masih kayak kita, dalam artian setelah subuhnya masih kosong, kita kan nggak ke pasar, nggak kerja gitu kan, itu maka setelah subuh sampai mungkin waktu syuruk di 1 jam setengah jam itulah, itu tuh menjadi waktu yang sangat alternatif sekali untuk kita tuh bisa mengaji dan juga berinteraksi dengan Al-Quran. Kenapa seperti itu? Karena ketika kita mengawali hari dengan hal yang baik dengan Al-Quran, maka insya Allah selanjutnya pun juga akan enak gitu. Terus itu yang pertama. Yang kedua adalah di habis maghrib. Ya, itu biasanya kalau orang-orang kan, kalau kita kalau misalnya habis isya itu ada acara, tapi kalau habis maghrib kan jarang ada acara. Itu kan waktunya isoma lah, gitu kan. Jadi habis subuh sama habis maghrib. Biasanya kalau anak-anak kuliahan bisa spend waktunya di situ. Jadi habis subuh sama habis maghrib. Tapi kalau semisal ini ada juga misalnya bener-bener full sibuk nih ya, full sibuk bener-bener dari pagi sampai pagi gitu. Itu biasanya kalau anak tuh tidurnya dipercepat gitu. Jadi misal jam 10 nih, jam 10. Nanti sebelum subuh yang bangun cepat gitu. Misal jam 3 gitu. Sholat tahajud udah, terus ngaji gitu sampai subuh. Misal habis subuh besoknya paginya mau ada ujian praktikum gitu, ya udah berarti belajar habis subuh. Habis subuh belajar, terus kemudian nanti lanjut ke agenda lainnya gitu. Ya tetap
sebenarnya itu waktu itu pasti ada gitu. Jadi kalau kita bilang waktu yang tepat tuh di mana, yang penting ada waktunya. Karena kalau dibilang kak habis subuh nggak bisa, habis maghrib nggak bisa, terus gimana dong? Ya kamu cari yang ada waktunya di mana. Tapi emang harus ada waktunya. Jadi kita tuh bukan waktu sisa yang kita gunakan, tapi memang menyiapkan waktu khusus untuk interaksi kita dengan Al-Quran ya gitu. Berarti yang penting tuh kita menyempatkan waktu. Iya betul kayak gitu. Al-Quran gitu ya. Iya. Kalau Wildan gimana nih? Ya kalau dari aku sendiri itu untuk ngaji tiap hari itu tuh aku spend waktu kalau nggak habis subuh yaitu habis maghrib. Cuman kalau emang benar-benar full banget ya paling kepepet banget tuh dengerin murotal gitu. Terus ini ya kalau aku dulu di pondok itu kan juga sering ya biasanya tuh sendiri gitu sama Quran tuh kalau pas malam-malam gitu kan kadang aku suka ketiduran tuh jam 8 gitu kan. Jam 8 ketiduran dan kebangunnya tuh jam 12 gitu. Kadang ya tuh ngaji dari jam 2 sampai jam 1 gitu. Tapi tuh bener-bener bagi aku tuh itu waktu yang enak banget gitu buat ngaji gitu. Soalnya kan emang bener-bener sendiri dan sepi banget gitu. Itu sih. Terus untuk apa ya? Untuk tadi waktunya itu memang kita tuh harus menyediakan waktu gitu untuk ngaji gitu. Ya, ternyata ya memang dari niat kita sendiri gitu ya. Ibaratnya kayak apa ya? Kalau kita memang berniat untuk menjadikan Al-Quran itu sebagai healing, itu kita harus apa ya? Kita sendiri yang mengubah pola dari kehidupan kita gitu ya. Ibarat kita dari yang kita nggak pernah ngaji, terus dari kemauan kita itu harus mengubah dari yang nggak pernah ngaji itu menjadi nggak bisa mengaji, menyempatkan waktu untuk mengaji gitu ya. Nah, baik. Dari Mas Adi nih, kalau Mas Adi ada nggak kayak pengalaman-pengalaman yang membuat apa ya, pengalaman Mas Adi ketika bersama Al-Quran gitu, kayak keajaiban Al-Quran gitu? Ya ada sih, sebenarnya tuh banyak ya. Bahkan bisa dikatakan hampir semua apa yang terjadi dalam hidupku itu ya karena Al-Quran gitu. Jadi dulu tuh ketika di SMA gitu, itu ada banyak hal nih. Jadi misal ini salah satu contoh ya. Dulu tuh pernah ada lomba gitu. Salah satu lomba yang cukup bergengsi ketika itu lomba ya musabaqah gitu, dan juga ya, musabaqah gitu. Nah itu bener-bener nggak belajar gitu, bener-bener nggak belajar, cuman pure ngaji doang. Dan akhirnya ternyata Allah berikan kemudahan. Itu salah satu contoh. Dan ini contohnya adalah, jadi kan di sini di UAD ini kan aku juga salah satu penerima beasiswa habis Quran ya. Nah jadi ketika tes seperti itulah, tes itu kan cukup ribet ya. Dan di pondokku dulu tuh memang tidak diperbolehkan dan tidak disediakan juga, udah nggak dibolehin bawa HP dan juga bawa laptop. Jadi harus minjem kan. Jadi bener-bener kita nggak belajar sama sekali untuk kita tuh bisa tes ujian untuk kuliah tuh nggak ada persiapan sama sekali. Dan ketika itu memang karena nggak ada persiapan, jadi inisiatifnya malam, misal nih besoknya mau ujian nih, malamnya tuh aku cuman baca Yasin 3 kali. Itu baca gimana besok dapat beasiswa atau enggak gitu kan gitu. Alhamdulillahnya ternyata di situ tuh bener-bener kok ya yang pas ditanya pas aku pas bisa gitu. Misal pertanyaannya A, kok ya pas ingatnya itu. Misal pertanyaannya B, pasti nggak bisa. Tapi yang ditanya pas bisa gitu. Jadi benar-benar Allah itu memberikan banyak manfaat gitu. Dari mulai mungkin bisa mendapatkan banyak prestasi dan terus tiba-tiba diberikan kemudahan juga bisa mendapatkan beasiswa di UAD, bahkan bisa sampai kuliah. Itu kan salah satunya karena Al-Quran juga. Dan masih banyak lagi sebenarnya. Jadi pengalaman kita dalam menghafal Al-Quran itu bahkan kayak gini Kak. Kalau 1 hari itu nggak pernah ya 1 bulan, itu di bulan Juni kemarin itu pernah aku tuh buat uji coba gitu. Bulan Juni itu kan ada 4 minggu ya. 2 minggu pertama itu memang karena sibuk organisasi dan juga sibuk yang lain-lain tuh ngajinya itu intensitasnya berkurang. Itu tuh bener-bener kayak semua tuh salah gitu. Apa-apa naik motor dikit nabrak. Ya serius, mau jalan dikit ada prioritas apa nggak bisa ngerjain gitu. Itu bener-bener terpuruk itu kalau nggak lagi sama Al-Quran. Tapi 2 minggu setelahnya karena ada karena udah katanya aku harus berubah deh, kembali lagi interaksinya sama Al-Quran, alhamdulillah diberi kemudahan. Misal nggak belajar prioritas sekalipun, ya kok alhamdulillahnya pas yang kita baca pas itu yang keluar. Jadi benar-benar Allah tuh memberikan kemudahan dan itu akhirnya bisa kembali mendapatkan banyak. Jadi keberuntungan tuh meningkat ketika kita tuh interaksinya kita dengan Al-Quran kayak gitu. Berarti memang Al-Quran itu sangat
Iya. sebagai penolong banget ya. Iya. Mantap banget gitu. Tapi bukan berarti itu menjadikan niat kita baca Al-Quran tuh untuk keberuntungan, tapi Iya, enggak, untuk mendekatkan diri kepada Nah, Allah. itu salah satu benefitnya kayak gitu. Jadi yang disampaikan Mas Dul nanti kan, kalau kita ngambil akhiratnya, nanti dunia pasti akan Dapat ikut. ikut. Nah, kayak gitu. Kalau Wildan gimana? Ada momen tertentu nggak sama Al-Quran? Ada. Sebenarnya tuh emang apa ya, banyak ya, apa ya, keajaiban yang ada karena banyak interaksi sama Al-Quran. Salah satunya juga tuh pas di pondok itu kan, emang aku sama teman-teman itu kan emang dari akademiknya, kalau hafalannya itu belum baik kan, belum selesai, itu tuh akan dipersulit dalam lomba-lomba lainnya gitu. Jadi minimal kalian tuh udah selesai Quran dulu, basicnya tuh di situ, baru kalian ikut lomba yang lain gitu. Tapi dalam suatu waktu aku tuh diperbolehin untuk ikut itu lomba kompetisi gitu kan, sains gitu. Di sainsnya itu kompetisinya tuh aku tuh padahal nggak belajar nggak benar-benar belajar banget, tapi itu kan udah tingkat kota juga ya padahal, tapi itu qadarullah banget ya, nggak tahu Allah tuh baik banget ngasih aku juara 1 tiba-tiba. Itu tingkat kota gitu. Terus berikutnya itu kan ya naik provinsi, cuman pas di provinsinya ya sebagai finalis gitu, belum bisa berlanjut lagi. Dan juga salah satunya ini ketika aku masuk ke FK ini kan, aku sebelumnya kan nyoba CBT itu ya, cuman aku baca lagi di pendaftaran ternyata kan ada yang jalur tahfidz itu. Nah aku juga di situ ngirimin aja ini sertifikat gitu, tahfidz. Di situ alhamdulillah diperlancar, bisa masuk gitu, bisa masuk di sini alhamdulillahnya. Di sini itu juga karena dari Quran itu juga aku masuk bisa di FKUAD ini gitu. Tidak hanya memberikan syafaat di akhirat, tapi juga syafaat di dunia juga ya. Iya, betul. Oke, kita udah bahas panjang lebar ya tentang Al-Quran dari pengalaman Mas Adi sama Wildan, terus habis itu juga sudut pandangnya Mas Adi sama Wildan. Nah, ini udah masuk ke sesi yang terakhir ya Mas Adi, Mas Wildan, tentang Mas Adi itu sama Mas Wildan bisa memberikan pesan nggak kepada pendengar terkait mengaji sebagai healing dari Mas Adi? Terkait dengan pesan ya, sebenarnya simpelnya gini Kak, buat teman-teman semua yang mau menjadikan Al-Quran itu sebagai healing, makanya mungkin mulailah mencobalah untuk bisa memulai gitu. Karena dan memulai itu ada caranya juga. Jadi memulai itu nggak bisa asal memulai. Dan saran yang paling mudah adalah mulailah dengan hal yang mudah gitu. Jangan pernah memulai dengan hal yang sulit. Maka ketika teman-teman mau menjadikan Al-Quran ini sebagai healing gitu, healing yang paling baik, maka dimulai. Mulainya gimana Kak? Mulainya dengan hal yang simpel dulu. Salah satunya dengan cara kita itu mendengarkan murotal gitu terlebih dahulu. Kalau aku ditanya nih ya, misal gimana caranya bisa tuh kita tuh menjadikan Al-Quran tuh interaksinya tuh enak sama kita, maka aku nggak akan jawab kamu ngaji 1 hari pertama 1 juz, enggak. Mesti jawabnya pertama, kalau mau jadiin Al-Quran tuh enak, ngaji aja. Pertama tuh jangan langsung banyak. Ini mungkin perlu digarisbawahi teman-teman ya. Jadi jangan pernah ngaji itu langsung banyak kalau mau istiqomah. Kok teman-teman tuh tiba-tiba kesambet apa gitu kan, terus mau ngaji habis bikin podcast ngaji 1 juz pertama, aku jamin besok-besoknya mungkin ngajinya akan berkurang. Jadi aku saranin ngajinya kalau misal semangat nih, 1 hari pertama 1 halaman aja, atau mungkin 1 ayat 2 ayat, tapi besok ngaji lagi. Jadi mulailah dengan hal yang kecil, sehingga ketika kita mulai dengan hal yang kecil, kita merasa mudah dan insya Allah nanti bisa istiqomah. Dan ketika bisa istiqomah interaksi kita dengan Al-Quran, maka seperti yang tadi sudah kami berdua sampaikan, insya Allah keajaiban itu akan muncul di hidup teman-teman semua kayak gitu. Oke, baik, untuk Wildan gimana ya? Jadi itu juga ya, kembali lagi nggak beda jauh sama Mas Adi tadi. Jadi kita memang mulai dari hal kecil dulu. Kalau sekecil-kecilnya kayak minimal kan kita lebih sering ya TikTok atau IG gitu kan, lebih sering ya interaksi kita ke TikTok atau IG. Minimal kita nge-follow temen-temen yang bisa ningkatin motivasi kita buat ngaji gitu. Minimal kayak
oh ya mungkin dari Ustadz siapa begitu kan, atau juga mungkin ada dari itu, saya punya saran IG itu Quran Review, akun Quran Review tuh bagus-bagus. Di sana tuh benar-benar kayak relate banget, dari realitas sama Quran itu disambungkan gitu. Jadi untuk jadwal juga perlu kita tuh masang jadwal gitu, minimal jam berapa kita tuh udah menyediakan waktu gitu buat Quran dan buat belajar tuh kapan gitu, supaya kita tuh juga ada target harian gitu, memasang target harian gitu untuk ngaji gitu. Dan juga minimal juga tadi mungkin bisa murotal gitu, nyetel murotal gitulah gitu. Nanti dari kesimpulannya dari kedua dari Mas Adi sama Wildan, kesimpulannya tuh yang penting pertama just do it. Iya betul. Berani untuk memulai. Iya. Yang kedua membuat jadwal, menyempatkan waktu. Terus yang ketiga baru untuk bisa menjaga kita untuk tetap semangat dengan Al-Quran, dengan mengaji sebagai healing itu, kita bisa mengikuti teman-teman yang menginspirasi kita untuk membaca Al-Quran. Iya. Mensolehkan algoritma. Iya, mensolehkan algoritma biar soleh. Iya, memanfaatkan teknologi gitu kan. Ya benar. Kalau salah teman kita ngikutinnya bagus-bagus juga, lihat video bagus-bagus, kita juga ikut lihat Iya, video bagus-bagus ya. betul. Mensolehkan algoritma. Itu bahasa keren ya. Itu kan perantara dari Allah juga. Iya betul ah. Itu Iya. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Podcast kali ini podcast top kali ini Genesis mengaji sebagai healing sudah selesai. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa penutup majelis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menyimak podcast talk kali ini dari awal sampai akhir. Semoga podcast kali ini bisa memberikan manfaat kepada teman-teman dan menginspirasi teman-teman untuk menjadikan Al-Quran itu sebagai penyembuh kita, terus mengaji sebagai healing, sebagai tempat kita, pelarian kita dari problematika yang kita hadapi di dunia. Baik teman-teman semua, terima kasih dari kami. Saya sebagai moderator mohon pamit undur diri.